Waalaikumsalam Bu Gama. Izin mau wawancara sebentar ya Bu. Mangga Bu Gama. Baik, oke. Pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaan yang susah Bu Gama. Aduh, Masya Allah. Identifikasi kasus Bu. Mengidentifikasi kasus berarti sebelumnya saya harus sudah punya list gitu kan ya, list terkait dengan seorang guru tuh harus seperti apa sih gitu, karakteristiknya tuh harus seperti apa gitu. Jadi mengidentifikasinya yaitu tadi mungkin ada apa namanya tuh profilnya dulu seperti apa, baru kita bisa identifikasi itu termasuk pelanggaran etika atau tidak. Jadi meng-cross check antara apa list dengan kejadiannya ya gitu ya, dia pelanggaran etika itu sih paling mengidentifikasinya. Jadi bikin list dulu ya Bu. Baik, yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan terkait dengan apa tadi, pelanggaran etika? Ya, pelanggaran etika. Kalau pelanggaran etika yang pertama saya lakukan adalah tadi kan kita sudah punya listnya. Kemudian kejadiannya seperti apa, kita juga biasanya cari sudut pandang yang lain dulu ya. Sudut pandang mungkin dari pihak manajemen yang lain, maksudnya itu yang ada di tataran manajemen gitu kan ya. Terus kemudian juga sudut pandang misalnya dari koordinator dan guru. Kemudian juga apa namanya itu, untuk pengambilan keputusannya saya akan mengambil itu ya, apa sih tadi ada dua kepentingan yang sama ya? Kepentingan yang sama. Kalau ada dua kepentingan sama memuat nilai kebajikan gitu kan ya, berarti saya mengambil resiko yang paling rendah yang mana. Itu yang akan saya ambil misalnya. Jadi resikonya yang paling rendah walaupun kekuatan kebajikannya juga sama gitu. Jadi kan kita tidak bisa mengambil dua keputusan secara bersama-sama, pasti salah satunya gitu. Pasti saya yang diambil adalah resiko dan kepentingan publiknya juga, maksudnya tuh yang lebih besar yang mana sih? Baik, resiko dan kepentingan publik ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya kalau ada pelanggaran etika kembalikan kepada apa tadi ya, mungkin rujukannya kalau itu masuk pelanggaran atau misalnya bukan. Sesudah itu tadi mencari sudut pandang yang lain gitu kan ya, misalnya kalau misalnya memang dari sudut pandangnya ternyata ini akan berurusan dengan pelanggaran etika, berarti kita atau maksudnya saya dengan manajemen itu biasanya inginnya sih ajaran persuasif gitu ya, maksudnya itu meng-cross check kembali kebenarannya seperti apa gitu ya. Kalaupun misalnya memang ternyata disadari nih sama pihak tertentu itu bahwa mereka melakukan misalnya pelanggaran etika, nah selanjutnya adalah bagaimana penyelesaiannya atau misalnya baiknya seperti apa nih gitu yang dilakukan Ibu ketika misalnya sudah ada pelanggaran. Harapannya memang bisa keluar dari mereka gitu, bisa keluar dari mereka supaya mereka juga belajar untuk kali bertanggung jawab, tahu kesalahannya apa gitu. Jadi bukan kita yang menjudge gitu, si A salah, si B salah gitu. Jadi lebih kepada mengarahkan mereka untuk tadi menyadari, kemudian bisa memperbaiki dengan versi mereka tentunya ya gitu. Kemudian mereka juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif itu ya saya rasa sih kalau misalnya diselesaikan dengan cara tadi mengajak, merenungkan bersama-sama gitu kan ya, kemudian juga mendengarkan dari mereka gitu, maksudnya mendengarkan dari mereka bahwa oh yang dilakukan seperti ini ada alasannya ini. Ketika misalnya kita mengarahkan untuk membetulkan juga setidaknya mereka sudah punya pemahaman oh yang itu salah, yang benarnya ini gitu. Jadi lebih kepada ngobrol sih ya, ngobrol bersama gitu. Jadi bukan kalau pelanggaran etikanya, kecuali pelanggaran etikanya yang sudah berat
dan sudah diingatkan berkali-kali dan jangan ngobrol berkali-kali ketika mencari kreatif sudah itu saja gitu. Berarti kan dalam artian itu sudah menjadi karakter yang melekat dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Baik. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau tantangan dalam kasus-kasus dilema etika, ya dilema etika itu ya mungkin tadi ya kedekatan, kadang-kadang kita tidak bisa memutuskan sesuatu ketika dengan misalnya orang-orang terdekat, itu biasanya tantangannya ya, karena untuk orang-orang terdekat kan kita pasti ada perasaan waduh nggak enak gitu kan misalnya, atau gimana lah ya gitu maksudnya tuh. Tantangannya itu terus tadi maksudnya itu apa, ketika tantangannya juga misalnya kita sebagai pimpinan harus siap ketika misalnya mereka tidak suka dengan apa yang kita jatuhkan gitu, misalnya ya ada pelanggaran etika kemudian jatuhkan sanksi, mereka tidak suka gitu kan ya, mungkin memiliki reaksi yang negatif, ya sebagai pimpinan harus siap saja gitu. Maksudnya kan harus siap bahwa akan ada yang seperti itu gitu. Tapi ya diharapkan kita tidak terbawa ke arah sana gitu, jadi lebih bisa untuk pengelolaan emosi kita juga ketika untuk menegakkan keputusan. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Bentuknya, prosedurnya seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk pelanggaran etika, yang pertama adalah lihat dari bahaya yang ditimbulkan. Kalau bahaya yang ditimbulkan itu besar gitu kan ya, terus besar, kemudian resikonya sangat besar gitu, berarti saya harus selesaikan hari itu juga gitu, saat itu juga, karena kalau misalnya enggak kan itu ya bahaya kan, kita misalnya melihat bahayanya. Tetapi kalau misalnya sebenarnya tidak diselesaikan hari itu tuh sebenarnya enggak terjadi masalah gitu, misalnya itu bisa kita kasih jeda waktu dulu gitu ya, kita kasih jeda waktu dulu misalnya, karena kan ada di kegiatan-kegiatan sekolah itu yang sedang kegiatan-kegiatan lagi peak season gitu ya, ternyata ada pelanggaran etika gitu. Kalau misalnya kita tegur saat itu, kita luruskan saat itu, tentu akan tadi merubah mood dari guru atau misalnya staff itu untuk menyelesaikan tadi satu pekerjaan tadi. Jadi kita misalnya bisa kita pending untuk cari waktunya yang baik, yang tepat, yang enak ngobrolnya kapan gitu kan ya. Sambil nanti kalau misalnya sudah enak waktunya, dapat waktunya, bisa kita ngobrol. Jadi nggak ada jadwal ya, nggak ada jadwal ya. Jadi ketika misalnya kejadian itu terjadi, maka saya akan melihat bahwa itu tuh kerugiannya akan besar, resikonya akan besar gitu. Kalau misalnya resikonya tidak, apalagi kaitannya misalnya dengan kalau misalnya dengan halayak yang banyak ya, itu kan harus diselesaikan ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah gitu. Misalnya kita masih mungkin kita masih bisa berpikiran bahwa khilafan gitu ya, misalnya dilakukan karena kita ingatkan ya bisa kembali lagi sih sebenarnya gitu. Dan selama ini pun saya merasa bahwa tidak ada guru-guru yang memiliki permasalahan yang sangat besar Islam itu yang sampai melakukan lembaga dan institusi apalagi sebagai guru gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah satu, kita harus punya ya tadi kemampuan komunikasi, karena untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak yang lain gitu kan ya, gayanya harus berbeda pastinya gitu kan ya. Kemampuan komunikasi, kemudian ya tadi memiliki strategi juga bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menegakkan etika, karena kan kita secara manusia itu tadi ada rasa lu nggak enak misalnya gitu. Sebenarnya itu sih pelajarannya yang harus berusaha memahami individu secara perseorangan gitu, berbeda gitu kan ya, dari
tidak bisa generalisir bahwa ya harusnya gini, karena kan staf dan guru satu dengan guru lain punya sudut pandang minimal tata nilai etika atau moral sama di general dengan kalau misalnya ada yang lebih spesifik itu dikembali ke masing-masing. Jadi pembelajaran harus terus berusaha aja gimana bahwa kita punya kemampuan untuk mendengarkan dan sudah saya sampaikan juga tadi di wawancara pertama bahwa apa namanya ketika ya itu maksudnya tuh tidak baperan mungkin ya, untuk skala pemimpin itu jangan sampai baperan karena itu tuh akan yang merusak tadi untuk penegakan etika. Jadi kalau misalnya mau ditegakkan ya tegakkan, karena menegakkan etika ataupun satu aturan itu ya memang berat, apa menjaga tetap pokok itu berat. Baik Ibu Eva, terima kasih. Sama-sama Bu Gama. Untuk waktunya. Sukses terus ya Bu. Semoga tetap jadi bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, amanah. Amin. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak punten nyungken izin mau mewawancarai Bapak terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini Bapak ambil sebagai seorang kepala sekolah. Ini mulai dari saya, Bapak, pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah tentang moral itu sendiri, sesungguhnya kita bisa melihat yang pertama dari sisi kehadiran para guru. Ketika kita melihat para guru ternyata agak susah kehadirannya, itu memang menjadi suatu yang umum. Kemudian kita langsung dekati lagi, lebih dalam lagi. Nah, bagaimana cara pendalamannya? Kebetulan kalau di sekolah kami itu selalu dalam waktu sholat, terutama zuhur, itu berjamaah ke masjid. Nah, mereka yang agak susah itu memang agak susah untuk bisa ikut berjamaah ke masjid. Nah, ketika susah datang ke masjid berjamaah, kami ngobrolnya ya ngobrol ringan, apa yang menjadi permasalahan, dan ternyata banyak sekali, mulai dari hal keluarga sampai urusan pribadi. Itu yang menjadi standarnya. Dari sana bisa terlihat apa yang menjadi permasalahan spesifik dari urusan moral ini. Gitu ya. Jadi dengan setelah sholat zuhur berjamaah, percakapan santai. Baik Bapak, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang paling utama, mana yang paling berdekatan dengan siswa. Siswa ini prioritasnya yang pertama kenyamanan, kedua kegembiraan, ketiga prioritasnya itu keselamatan. Ketika keselamatan itu berhubungan langsung dengan siswa, itu yang paling menjadi utama, prioritas. Contoh misalkan saya dipanggil oleh kepala dinas, dalam hal yang waktu yang bersamaan ternyata ada siswa yang misalkan mau berkelahi. Nah, siswa ini kalau diberhentikan dulu atau menyuruh siapa, nanti khawatir masalah keselamatannya. Selamatkan dulu siswa ini. Nanti selanjutnya saya datang ke dinas, tinggal lapor, kasih tahu bahwa barusan terjadi hal yang urgent. Baik. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak ambil, yang biasa Bapak lakukan untuk proses pengambilan keputusan? Langkah apa saja? Ini tergantung dalam hal apa keputusan itu diambil. Biasanya kalau hal-hal yang sifatnya krusial itu saya langsung mengambil keputusan secara pribadi sesuai pengetahuan saya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya untuk jangka panjang, misalkan saya harus mengambil keputusan untuk memilih siapa yang akan menjadi para wakil kepala, saya berikan opsi kepada teman-teman yang ada. Siapa orang-orang yang paling dipercaya oleh teman-teman. Nah, nanti dari teman-teman bisa diambil satu opsi atau setengahnya, dari kami setengahnya. Misalkan ada 4 nih Kasek itu kalau di SMP, 2 oleh anak guru, 2 oleh sebagai koreografi. Jadi tergantung apa yang sifatnya memang lebih ke dalam dan terus, maka saya sebagai leader harus mengambil keputusan cepat. Kalau misalkan tadi kan kata Bapak dalam hal apa? Ini kan kalau misalkan di lemah etika, jadi ketika misalkan tadi Bapak berjamaah yang sebetulnya mah Bapak mengajak itu betul, Bapak tidak memaksakan atau tidak membiarkan atau memberikan mereka untuk tidak, guru-guru Bapak untuk tidak berjamaah juga betul-betul saja, karena kan itu kalau istilahnya mah balik lagi ke pribadi. Nah, kalau dihadapkan pada dua keputusan seperti itu, biasanya Bapak hal apa sih yang Bapak anggap efektif? Oh, lebih baik ini, lebih baik begitu. Ya, itu kan contoh seperti keputusan tadi membuat mengajak sholat berjamaah, itu tidak serta-merta mengajak sholat berjamaah. Kita membuat kesepakatan dulu di sekolah, tata tertib di sekolah, yaitu ketika azan berkumandang semua harus berhenti. Nah, itu keputusan saya ambil sendiri, harus berhenti, kemudian semuanya sholat. Di situ tata tertib yang awalnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu tadi ketika ada hal-hal yang memang guru ternyata sekali, 2 kali, 3 kali terus, karena akhirnya kembali kepada masalah personal. Nah, di sanalah saya mulai memberikan umpan balik apa sebenarnya yang menjadi permasalahan. Jadi itu yang saya lakukan prioritasnya. Baik, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya Pak, ini yang mau ditanyakan adalah hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Tantangannya seperti apa? Tantangannya itu adalah ketika keputusan tersebut berkenaan dengan masalah personal yang sifatnya akan memberatkan baik guru ataupun siapapun. Nah, ini harus bisa kita lakukan konsisten serta reliable, artinya kepada siapapun dimanapun harus sama, bahkan terhadap diri sendiri saya harus sama. Contoh misalkan tentang kehadiran siapapun, maka kehadiran itu harus sama, karena urusannya urusan dengan dinas pendidikan. Siap, bagus. Ya, aturan Pak ya yang harus ditegakkan, berarti harus sama ya Pak ya, ininya perlakuannya. Terus pertanyaan berikutnya Pak, ketika memberikan tantangan seperti tadi, kira-kira ada jadwal tertentu nggak Pak ketika menyelesaikan permasalahan tadi? Apakah tempatnya, waktunya? Yang paling utama saya punya jadwal bulanan, yaitu rapat dinas. Nah, selain rapat dinas, saya mempunyai jadwal pekanan, tetapi informal. Jadwal pekanan ini lebih kepada menggugah antar personal. Melalui Zoom kami suka bertemu setiap Jumat malam, ada Isya. Di sana kami ngobrol apapun, tapi lebih diniatkan untuk perbaikan personal. Jadi memang sudah ada jadwal tertentu ya Pak, kayak peningkatan kebersamaannya gitu. Begitu. Berarti prosedurnya atau bentuknya seperti itu Pak ya? Kalau saya Oke, siap. Enggak Pak.
Ya, berikutnya Pak, beberapa usaha atau upaya yang mungkin tadi sudah sudah dilakukan, bahkan ada yang efektif, bahkan ada strategi yang menurut kita ya bagus ya, bisa dicoba lah ya. Nah, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk masalah dilema etika yang paling utama, yang paling mempermudah adalah saya sendiri yang harus membuat contoh. Ini akan mempermudah ketika ada di kasus dilema dalam hal etika, kemudian saya tidak sesuai atau tidak terkena, itu kami akan dengan mudah untuk memberikan masukan. Lain halnya ketika seseorang mengambil keputusan ternyata dirinya pun seperti apa yang diputuskan, artinya melanggarnya ini sendiri, itu yang akan mempersulit. Nah, saya berusaha agar tidak masuk dalam ranah-ranah yang mempersulit diri, yaitu dengan melanggar aturan-aturan, terutama masalah keteladanan dan moral. Itu yang menjadi patokan. Ada komitmen lah ya di sana, berarti ada terbentuk. Nah, berikutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik sebagai pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi pengambilan keputusan dilema etika itu, yang pertama kita harus berpikir bahwa kita dalam satu sistem itu adalah tubuh. Ketika sakit salah satu tubuh, maka semua harus merasakan. Artinya ketika ada salah seorang di antara kita, di antara dalam satu lembaga kita yang terkena masalah dilema dalam hal etika, itu seolah-olah saya yang merasa seperti itu. Maka dengan demikian kita akan semuanya bisa merasakan. Berarti dengan kata lain kayak care base ya, jadi kayak ibarat satu tubuh, kita memperlakukan bagaimana orang lain memperlakukan kita gitu ya. Jadi care based thinking. Baik Bapak, hatur nuhun, terima kasih untuk kesempatannya, untuk ilmunya. Menunaikan ibadah puasa. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan ibadah umroh. Sehat, lancar, dugikan kembali lagi. Terima kasih. Doakan kami juga Pak. Siap. Doakan kami sama-sama. Jangan. Besok saya mulai berangkat puasa. Sehat-sehat. Pak.